Pun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Stefanus Rizal dalam acara PILS, Prativi Interaktif Live Streaming. Ya, dalam sesi Freddy's Journal, belajar sehat bersama Dr. Freddy. Ya, dan seperti biasa di sebelah saya sudah ada Dr. Freddy. Selamat siang, Selamat siang, Freddy. Ko Rizal. Selamat siang juga, Ya, Prativian, Bapak Ibu sekalian. dan menariknya siang hari ini kita akan bahas tentang akupuntur untuk vertigo ya. Betul, Nah, betul ini sekali. nih penyakit yang benar-benar mengganggu, dan kalau saya baca ini kebanyakan mengganggu wanita ya. Gitu Betul, ya. betul. Jadi nanti kita akan bahas tentang vertigo ya, bagaimana vertigo dan apakah dapat disembuhkan lewat akupuntur ya. Tapi sebelumnya kalau nggak salah banyak tanggapan dari YouTube ya, dari YouTube untuk acara kita ini. Terima kasih bagi yang sudah menanggapi, yang sudah merespon. Itu berarti memang Anda benar-benar ingin belajar sehat ya. Nah, salah satunya tanggapan yang ada di YouTube itu apa, Fred, yang kamu ingin bahas lebih lanjut? Iya, jadi sebenarnya banyak ya, Ko Rizal sama Prativian semuanya. Jadi tanggapan itu ada di YouTube, ada juga yang langsung direct message ke Oh, ada saya. yang direct message ya? Ada yang pesan langsung ke saya, baik melalui WhatsApp maupun melalui Instagram, lalu dibaca, diteliti oleh tim kami gitu. Nah, nanti baru ada yang beberapa yang disampaikan ke saya gitu. Nah, dari beberapa itu, dari lumayan banyak, cukup banyak itu, kita ambil beberapa ya, Ko Rizal ya, yang mirip-mirip. Yang pertama itu membahas tentang akupunktur untuk emergency gitu. Akupunktur untuk emergency, waktu dari sesi pertama dan sesi kedua saya katakan bahwa akupunktur itu tidak boleh ya untuk emergency ya, Ko Rizal dan Prativian semuanya. Nah, ada yang masih bilang bahwa sebenarnya akupunktur itu boleh kok untuk emergency dengan berbagai macam alasan dan argumennya gitu ya. Nah, ya jadi karena saya ini kan seorang dokter ya, Ko Rizal dan Prativian, jadi yang saya katakan itu semuanya harus berdasarkan fakta, harus Ya, ada dasarnya gitu ya, nggak ya. boleh bilang sembarangan gitu, nggak boleh. Dan dasarnya itu seperti saya jelaskan juga di pertemuan pertama kita di Medical Acupuncture 101 itu, ada tingkatannya gitu. Yang pertama itu tentu penelitian yang namanya meta-analisis. Meta-analisis itu artinya kumpulan dari berbagai macam penelitian, banyak sekali penelitian dikumpulkan jadi satu, lalu ditarik kesimpulannya. Itu yang paling tinggi, karena Ya, itu ya, merangkum semua penelitian yang sudah ada pada saat itu. ya. Gitu ya, itu yang paling tinggi. Lalu yang paling bawahnya itu adalah pendapat para ahli. Jadi berdasarkan pengalaman, berdasarkan pendapat mereka gitu. Itu yang paling bawah, paling rendah statusnya. Nah, sedangkan untuk akupunktur untuk emergency, dasarnya saya adalah WHO gitu. Karena saya seorang dokter, jadi saya mengambil dasar itu dari WHO ya. Mungkin boleh ditampilkan slide-nya, bisa ada di slide-nya. Nah, yang ini boleh diperbesar. Nah, ini. Jadi saya mengambil ini dari Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture. Ini dasarnya saya gitu. Oke. Dasar yang saya ambil. Ini kalau Prativian mau mencari dari internet itu ya, alamat websitenya seperti itu, mungkin bisa di screen capture, nanti bisa dicari di kemudian waktu. Kalau mau mengambil kata kuncinya adalah seperti itu. Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture, nanti akan muncul langsung di Google gitu. Nah, lalu di bagian daftar isi kita bisa lihat di bagian bawah, agak ke bawah, bisa turun Tolong agak ke bawah. diturunin. Turun. Nah, itu di bagian nomor 2 itu ada contraindication. Contraindication itu kontraindikasi bahasa Indonesianya. Itu artinya macam-macam hal apa yang akupunktur tidak boleh, Ko Tidak Rizal dan boleh. Iya, Prativian. iya. Itu tidak boleh. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama pregnancy, yang kedua adalah emergency and surgical condition, yang ketiga adalah malignant tumor, yang keempat adalah bleeding disorder. Ya. Nah, tapi dari keempat ini ada nomor 1 dan nomor 4, pregnancy dan bleeding disorder, nantinya akan direvisi, Ko Rizal dan Prativian. Oke. Gitu. Jadi pregnancy dan bleeding disorder pada saat ini masih daerah abu-abu nih. Baik. Masih daerah abu-abu. Ada yang menganut bahwa pregnancy sama bleeding disorder sama sekali tidak boleh. Ada yang menganut yang ini benar-benar Mengatakan boleh. boleh semua. Ada yang abu-abu. Oke. Bagian mana yang boleh, bagian mana yang tidak boleh gitu. Jadi masih abu-abu nih. Ya, ya, ya. Nah, ya. Nah, tapi yang 2.2 sama 2.3 itu yang medical emergency and surgical condition sama malignant tumor itu tidak ada perubahan. Itu tidak udah ada sepakat revisi. ya, benar-benar Itu sudah ya. sepakat Oke. gitu ya. Seperti yang kemarin ini saya katakan bahwa
kasus-kasus emergency, kasus-kasus bedah, termasuk tumor-tumor yang besar, itu nggak bisa diakupunktur. Jadi nggak bisa nih Prativian berharap ada tumor besar diakupunktur, tumornya hilang gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, tapi tumor di sini boleh diakupunktur untuk menghilangkan nyerinya misalnya. Oh, menghilangkan nyerinya. Misalnya menghilangkan mualnya, itu juga Oke. boleh. Misalnya dia nggak bisa tidur, membuat supaya pasiennya bisa tidur malam hari, nah itu juga boleh. Tapi bukan untuk menghilangkan tumornya, Iya, iya, iya. gitu. Boleh bergeser ke sebelah kanan. Ya, terus. Nah, Nah, ini terus. isinya. Yang di kotak ya. Ya, Terus, ini saya terus. kotakin merah khusus pada medical emergency and surgical condition. Oke. Gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa acupuncture is contraindicated in emergencies. Jadi udah jelas sekali ya kontraindikasi di kegawat daruratan, sama sekali tidak boleh akupunktur. Gitu. In such cases, first aid should be applied. Jadi pertolongan pertama itu harus dilakukan dan transport to a medical emergency center arrange. Jadi itu sambil diberikan pertolongan pertama mungkin dikasih oksigen. Kalau misalnya orang henti jantung, mungkin kita bisa memompa jantung, melakukan pompa jantung gitu ya. Nah, itu maksudnya first aid itu seperti itu gitu. Nah, sambil manggillah ambulans, kalau nggak manggil apalah yang bisa bawa kendaraan untuk bawa ke rumah sakit, ke emergency. Jadi di sini akupunktur tidak pada tempatnya, Korizal dan Prativian. Iya. Ya. Jadi pokoknya berhubungan dengan emergency itu nggak mungkin lagi ditangani akupunktur Nggak bisa, ya. dan nggak boleh. Benar, dan tidak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan kalau ada dokter yang melakukan akupunktur pada kondisi emergency, itu malpraktek, Korizal dan Prativian semua. Jadi akupunktur tidak boleh digunakan untuk emergency. Secara kedokteran ya. Kalau saya nggak bicara tentang yang di luar dokter gitu nih. Tapi gini, kalau kita bicara emergency ya, level emergency di pendapat setiap orang kan beda-beda. Betul. Nah, bagaimana tuh menjelaskannya? Jadi prinsipnya emergency itu adalah kondisi yang mengancam nyawa. Mengancam nyawa. Mengancam nyawa, kok Rizal. Terutama yang mengakibatkan jantung sama otak, karena fungsi kehidupan kita itu sepenuhnya tergantung dari dua itu. Gitu. Ginjal kita rusak, salah satu, kita masih punya satu ginjal, kita masih bisa hidup normal, bahkan seperti biasa, bisa beraktivitas biasa. Gitu. Liver kita punya dua lobus, dua bagian dari liver. Salah satu lobus hilang, liver itu gampang sekali membelah, bisa tumbuh lagi liver kita. Gitu. Tapi kalau jantung kita berhenti, otak kita berhenti, goodbye, selesai. Gitu. Jadi otomatis yang mengancam nyawa kita dan biasanya bergantung sama jantung sama otak kita. Kalau misalnya kayak orang ayan atau pingsan itu udah disebut emergency belum? Tergantung penyebabnya. Jadi kalau pingsan bisa juga karena shock hipotensi gitu misalnya. Gitu ya. Nah, shock hipotensi itu artinya kadar tekanan darah kita itu tidak mencukupi supaya darah itu nyampe ke otak. Jadi otak kita tuh kurang suplai darah. Kekurangan oksigen, kurang nutrisi, karena kan darah bawanya itu ya, bawa oksigen, bawa nutrisi. Sehingga akhirnya otak kita nggak dapat oksigen, nggak dapat nutrisi, kitanya jatuh pingsan. Nah, kalau penyebabnya karena tekanan darah yang itu emergency. Gitu. Tapi kalau misalnya dia karena kecapean upacara gitu ya, terus dia jatuh, blek, pingsan gitu, itu bukan emergency, cukup ditidurkan, baringkan di tempat. Siapa tahu dia belum sarapan ya. Ya, betul, seperti itu. Gitu. Jadi tergantung penyebabnya. Jadi supaya semuanya Prativian juga tahu, tidak semua hal disebut emergency ya. Tapi juga mesti mengerti emergency itu seperti apa saja. Dan pada dasarnya emergency tidak dapat dilakukan, akupunktur tidak dapat mengatasinya ketika terjadi emergency. Ya. Ada yang mengatakan, Korizal dan Prativian, bahwa ditusuk-tusuk jarum di jari. Ketika orang ini lagi suka stroke ya? Ya, ada yang stroke, ada yang serangan jantung. Nah, serangan jantung katanya tusuk supaya darahnya muncrat. Darahnya keluar, beban jantung. Sekarang pertanyaannya gini, Korizal. Tahu nggak Prativian sekalian jumlah darah pada orang dewasa normal itu berapa? Korizal tahu nggak? Berapa liter maksudnya? Berapa liter jumlahnya orang dewasa normal? Orang dewasa ya? Kalau anak-anak tentu lebih sedikit ya, karena badannya lebih kecil. Hitungannya apa nih? Clue-nya kira-kira maksudnya ratusan atau ribuan? Satuan berapa liter gitu. Satuan berapa liter ya? Oke, misalnya mungkin 30 liter? Enggak, kebanyakan. Jadi kebanyakan. Satu orang dewasa normal, Korizal dan saya gitu ya, itu jumlah darahnya kurang lebih ya, nggak persis sama, itu 5 liter. Oh, cuma 5 liter? 5 liter. Gitu, 5 liter. Jadi kalau misalnya Prativian bisa lebih banyak air di galon ya, 19 liter ya. Nah, gitu. Jadi jumlah darah kita itu orang dewasa normal nggak sakit apa-apa Keseluruhan kita. Cuma 5 liter. 5 liter. Gitu. Cuma 5 liter. Nah, sedangkan kalau ditusuk di jarum di jari kita, di telinga kita untuk
buang darah, ngurangin beban jantung, katanya kan begitu ya. Itu berapa liter yang keluar darahnya. Nah, apakah benar bisa mengurangi beban jantung dengan darah yang dikeluarkan seperti sedikit itu gitu loh, sedikit itu. Dan kan nggak semua emergency itu kan penyakitnya kan jantung gitu ya. Nah, jantung pun juga nggak harusnya gagal jantung. Sedangkan yang digunakan untuk mengurangi beban jantung itu adalah gagal jantung. Gitu. Misalnya masalah di keelektrikan jantung, gangguan listrik jantung gitu. Buang darah percuma. Misalnya penyakitnya stroke, buang darah percuma. Gitu ya. Selain karena terlalu sedikit dan juga bukan itu solusinya. Tapi lucunya mitos ini sudah ada terus-menerus ya, bertahun-tahun ya dalam masyarakat kita ya. Betul. Gitu. Dan untuk mengubah paradigma itu, mengubah mindset itu perlu usaha, tantangan sendiri itu. Gitu. Oke, jadi ini penjelasan tentang bahwa dalam hal emergency akupunktur tidak dapat melakukannya ya. Apalagi sudah disetujui oleh WHO sendiri ya. Dari tahun 96 Dari tahun 96, betul. Oke. Ya, saya pikir mungkin Prativian akan semakin lebih jelas ya, khusus yang untuk tentang emergency. Lalu ada lagi? Ada lagi. Apa lagi itu, Dok? Ada yang minta dibahas soal asma. Bener nggak sih akupunktur bisa untuk asma? Nanti itu kalau nggak salah kita bahas waktu itu terakhir ya, waktu akhir-akhir ya, menjelang tutup itu akhir sesi. Nah, tapi ya itu karena asma itu merupakan satu penyakit sendiri, mungkin ada baiknya dibikin nanti kita buat lagi sendiri. Oke, baik. Sesi khusus untuk asma. Jadi ini masih itu ya, apa namanya, sedikit rahasia. Soalnya nggak cukup waktunya kok Rizal. Iya, nanti yang vertigo ikut di sini, gara-gara kita bahas asma jadi tambah vertigo. Oke, lalu kalau nggak salah ingat saya, ada yang minta hasilnya diabetes kalau nggak salah ya. Betul. Jadi Prativian semua, kami berdua agak kelupaan tuh sesi yang kemarin itu kita lupa menampilkan hasil laboratorium after akupunktur. Gitu ya. Nah, itu mungkin bisa ditampilkan sekarang. Ada yang nanyain juga itu soal itu. Jadi kalau nggak salah kan 3 kali dia sebelum datang akupunktur tinggi ya. Tinggi, 3 kali tinggi. Lalu setelah treatment sampai 10 kali, nah kita lihat hasilnya. Nah, ini baru kita tampilin hasilnya. Kita lihat nih hasilnya nih. Nah ini yang ketiga ya. Yang coba di zoom. Yang sebelah kiri dulu. Nah, yang ini kan yang terakhir nih, yang ketiga yang terakhir kan, ini yang 170. Oh iya, ini ketiga terakhir, betul. Jadi ini ya, supaya orang lihat ya. Terakhir sebelum diakupunktur. Iya, 176 ya. 176, kolesterol tinggi, kolesterol LDL yang jahat juga tinggi. Gitu ya, HbA1c juga masih tinggi. Lalu di bagian bawah juga nanti ada trigliserida. Boleh turun lagi. Turun. Nah, itu juga trigliseridanya juga tinggi tuh. Seharusnya di bawah 150 ya, dia jadi 271. Iya, hampir 2 kali lipat ya, hampir 300 ya. Hampir 300. Hampir 300. Jadi masalahnya ada gula, ada kolesterol total, kolesterol LDL, sama trigliserida. Gitu ya. Nah, ini yang kanan, boleh geser ke kanan. Ini pokoknya penelitian, lab terakhir ya. Lab terakhir. Nah, ini lab yang setelah diakupunktur. Betul. Setelah diakupunktur 10 sesi. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Perbedaannya jelas banget ya. Dari 176 menjadi 100. Jadi 100. Wow. Padahal tadinya dengan obat-obatan, gaya hidup, diet, olahraga, bukan turun malah tambah naik terus. Jadi pada saat diakupunktur yang 10 kali sesi, dia tetap olahraga, dia tetap diet. Tetap diet. Tetap diet. Olahraga tetap diet, olahraga juga, terus obat juga tetap ada. Cuma insulin aja yang pasiennya nggak mau karena takut. Trigliseridnya dari 276 jadi 146. Iya. Normal udah. Jadi memang benar-benar jelas hasilnya ada ya? Ada. Dan kolesterol total sama LDL-nya juga bisa dilihat. Itu juga jadi normal kan. Tadi kan tinggi, kolesterol totalnya, LDL-nya kolesterol jahat, low density lipoprotein itu juga tinggi, sekarang jadinya normal semua. Tapi ini gini, Prativian mesti tahu bahwa meskipun ini turun, ini kan nggak sepenuhnya cuma sekedar akupuntur, tapi harus ada kerjasama dari pasiennya sendiri ya. Betul. Nah, kalau dalam hal ini adalah dia tetap konsumsi obat, tetap diet, olahraga. Tetap diet dan tetap olahraga. Betul. Jadi sebenarnya akupuntur ini hanya sebagai sarana. Betul. Demikian juga mungkin bahasan kita siang hari ini tentang vertigo begitu ya. Nah, kita juga sendiri nggak tahu nih vertigo seperti apa, apakah ada pantangannya, apakah juga mesti olahraga atau mesti diet. Nah, mari sekarang kita bahas tentang vertigo. Saya pikir udah cukup ya kalau yang ini ya. Siang hari ini kita bicara tentang akupunktur untuk vertigo. Selamat datang bagi para Prativian yang hadir di Zoom maupun di YouTube channel Sanggar Prativi.
Ini disiarkan langsung dari Studio 2 Sangga Prativi dan acara ini setiap hari Kamis jam 1 siang bersama Dr. Freddy dalam Freddy's Journal. Nah, Fred, saya mau tanya nih, mungkin banyak peserta yang Prativian juga ingin tahu. Sebenarnya vertigo itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi Korizal dan Prativian semua. Jadi vertigo, kalau misalnya kita sehari-hari kita sering mendengar kata pusing. Benar ya, Pusing. pusing ya. Nah, ada yang lagi yang bilang sakit kepala. Mm-mm. Nah, sama nggak itu menurut Korizal? Pusing sama sakit kepala? Pusing sama sakit kepala, kalau menurut saya, kalau sakit kepala mungkin karena penyakit. Hmm. Kalau pusing mungkin karena utang. Karena banyak gini, orang-orang yang punya masalah selalu bilang, aduh saya pusing. Banyak utang pusing gitu Banyak ya. utang, ya kan? Atau pandemi seperti ini membuat mereka juga pusing. Ah, Gitu. jadi sebenarnya pusing sama sakit kepala satu sisi benar. Jadi itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang Prativian. berbeda ya. Sakit kepala sama pusing itu nggak sama. Jadi kalau kita sering ke, misalnya Bapak Ibu suka ke dokter, habis itu bilang saya pusing, pusing, pusing. Pusing apa sakit kepala itu mesti dibedakan dulu. Gitu ya. Yang dimaksud pusing itu adalah pusing berputar, yaitu vertigo ini. Oh, yang disebut pusing itu Ah, adalah vertigo vertigo. justru. Jadi yang namanya vertigo itu adalah kondisi di mana kita itu pusing berputar. Gitu ya, pusing berputar. Beda sekali dengan yang namanya sakit kepala, Korizal dan Prativian. Karena kalau sakit kepala itu ciri khasnya biasanya adalah seperti mencengkram. Ya, jadi bagian Oh, kepala ini seperti dicengkram, seperti sakit. sakit, betul. Ya. Nah, itu bisa seluruh kepala, bisa juga separuh yang namanya Oh. migrain, ada juga Oh, seceplok-seceplok sedaerah. migrain itu bagian dari sakit Sakit kepala. kepala, bukan pusing. Jadi migrain itu bukan nama jenisnya dari selain vertigo ya? Migrain itu bagian dari sakit kepala. Vertigo itu adalah pusing berputar. Oke. Gitu. Nah, sakit kepala itu ada yang namanya migrain, ada yang tension type headache atau nyeri kepala, sakit kepala tipe tegang gitu ya. Itu kayak diikat sampai kayak ikat pinggang gitu di kepala, Ya, kenceng gitu, seluruh kepala. Kalau migrain itu kan cuma separuh ya, boleh kanan, boleh cuma kiri. sebagian. Ada lagi yang namanya cluster headache. Jadi sakit kepala tipe cluster. Cluster itu artinya dia seceplok-seceplok gitu. Perbagian-perbagian. Bisa cuma depan kanan doang, sini Oh doang iya gitu. iya iya Ada betul belakang betul kiri betul doang betul. gitu. Dan Nah, itu termasuk sakit kepala. sakit kepala. Oke. Nah, vertigo itu adalah kondisi di mana seseorang itu merasakan sensasi yang berputar, pusing berputar. Artinya di sekelilingnya dia berputar. Nah, ada beberapa jenis Korizal. Oke. Ada yang objektif, ada yang subjektif. Kalau yang tadi Korizal mengatakan bahwa sekelilingnya berputar, itu betul, itu vertigo. Vertigo yang objektif. Jadi kitanya berasa diam, tapi lingkungan sekitar kita Dia yang berputar. Gitu. Oke. Kita berdiri duduk atau berdirilah di satu tempat gitu. Lingkungan kita yang berputar itu vertigo yang tipenya objektif. Ya. Nah, ada yang tipenya subjektif di mana pada saat kita duduk atau berdiri, lingkungannya diam. Korizal dan Prativian. Tapi dirinya kita sendiri yang merasa berputar gitu loh, merasa goyang, merasa kayak gempa bumi tapi kitanya doang. Sekelilingnya diam. Gitu. Sensasi itu yang namanya vertigo yang subjektif. Gitu ya. Oke. Jadi ada objektif, ada subjektif. Ini hanya digolongkan berdasarkan sensasi yang dirasakan oleh si pasien. Ya. Gitu, Prativian. Bukan penyebabnya apa segala macam, enggak. Itu hanya sensasi yang dialami oleh pasien. Ya. Seperti itu. Oke, berarti kita sudah tahu ada perbedaan antara sakit kepala dengan vertigo ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kedua-duanya itu berbahaya apa enggak? Kalau misalnya dua-duanya bisa berbahaya, bisa tidak. Jawabannya Korizal. Jadi tergantung penyebabnya, karena baik sakit kepala maupun vertigo itu adalah gejala. Gejala. Gitu, gejala, ya. Bukan sumber penyakitnya. Oh. Gitu, ya. Misalnya kita naik mobil kok buat nyetarter ngadat gitu ya. Ya. Nah, itu bukan penyakitnya, itu gejala. Gejalanya. Penyakitnya misalnya akinya udah mulai soak. Gitu, misalnya ya. Nah, ini juga begitu, sakit kepala atau vertigo itu adalah gejala yang dialami, yang dirasakan oleh pasiennya, tapi bukan sumber atau penyebabnya, gitu. Nah, sumber atau penyebabnya, nah itu bisa berbahaya, bisa tidak, gitu. Kalau sakit kepala, kalau misalnya ringan-ringan ya bisa tidak berbahaya, tapi kalau misalnya sakit kepala, misalnya ada tumor di otak, nah itu kan berbahaya. Atau enggak, misalnya ada pembuluh darah yang pecah di kepala, gitu. Enggak mesti pingsan, tapi pembuluh darah pecah cuma sedikit, nah itu juga bisa bikin sakit kepala. Nah, kalau misalnya vertigo atau pusing berputar, itu ada yang ringan, dan ini mayoritas. Mayoritas ringan dan tidak berbahaya. Gitu. Itu kalau kita di kedokteran, kita menamakan itu sebagai BPPV. Oke. BPPV, Benign Paroxysmal Positional Vertigo. BPPV.
Nah, itu yang sebagian besar tuh orang vertigo itu seperti itu masuknya BPPV. Ada lagi yang lainnya, misalnya sindrom Meniere, labirinitis dan sebagainya. Ada lagi yang berbahaya, misalnya gejala-gejala mau stroke itu juga bisa bikin vertigo. Jadi bisa berbahaya, tapi mayoritas vertigo itu tidak berbahaya. Mayoritas vertigo tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Tapi ngerepotin. Ngerepotin dan nakutin kok Rizal. Nakutinnya gimana maksudnya? Dan nakutin karena pasien yang belum pernah vertigo, baru pertama kali vertigo, mereka tuh panik. Biasanya. Iya? Ini ada apa dengan badan saya, ada apa dengan kepala saya. Karena gitu. berputar itu ya? Karena berputar itu, dan akhirnya merasa dirinya itu mengalami suatu penyakit yang gawat, yang bahaya. Gitu. Padahal bisa bahaya, tapi mayoritas tidak berbahaya. Oke, Gitu. jadi luar biasa ya. Setidaknya kita tahu bahwa vertigo dan sakit kepala bukan penyakit yang sebenarnya, tapi baru gejala. Nah, gara-gara disebut baru gejala, jadi pertanyaan saya begini nih. Kalau begitu, ya, yang menyebabkan vertigo itu apa sebenarnya? Yang bisa membuat orang kena vertigo? Nah, vertigo itu kan banyak macam ya. Mungkin bisa ditampilkan di slide. Turun. Nah, jadi sebelum kita membahas vertigo, kita perlu pelajarin dulu ini. Ini inner ear, bagian dalam dari telinga kita. Telinga kita kanan kiri itu di bagian dalamnya punya seperti ini. Jadi kita punya ini sepasang. Boleh di zoom dah, Boy. Ya. Nah, ketengahin dikit. Ya, oke. Nah, itu. Jadi kita punya ini sepasang nih, Korizal dan Prativian. Di kiri kanan ada, ya. Kanan juga ada. Okay. Betul, ya. Kita punya ini sepasang. Nah, yang penting di sini itu adalah vestibular system sama cochlear system. Ini di bagian dalam. Itu daun telinga kita tuh yang paling kiri, yang paling luar itu. Iya, betul. Daun telinga kita, lalu ada lubang telinga, ya, liang telinga kita, auditory canal. Habis itu ada gendang telinga, selaput gendang telinga, eardrum, itu masuknya di middle ear, ya, telinga tengah. Lalu di belakang daripada selaput gendang telinga kita, itu namanya telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu yang penting adalah ini, dua organ ini, vestibular system sama cochlear. Itu cochlear itu kayak rumah siput Rumah siput, betul. Oh, itu rumah siput Rumah itu? siput. Nah, dulu waktu mungkin SMP atau SMA kita belajar biologi kan, SMP ya. Nah, kita belajar rumah siput, itu cochlear. Oh, bentuknya memang seperti itu ya? Bentuknya memang seperti itu, rumah siput. Sekarang kata orang ya, bahwa kalau korek kuping itu kan nggak boleh dalam-dalam. Nah, berarti sebatas di eardrum itu ya? Kita bahkan nggak bisa nempel eardrum itu, sakit. Oh, berarti sebelumnya? Sebelumnya, yang kita bersihin itu auditory canal. Oh, auditory canalnya yang justru dibersihkan. Auditory canal. Jadi, nyentuh eardrum aja tuh sakit dan bahaya, bisa tuli nanti kalau lubang gitu ya. Nah, itu bagian dalam ada yang rumah siput, cochlear itu organ of hearing. Fungsinya adalah untuk kita mendengarkan suara. Jadi kita mendengarkan suara, itu fungsinya si cochlear ini, organ of hearing. Nah, di atasnya yang lingkaran merah, itu ada yang namanya vestibular system. Vestibular system itu adalah organ of balance, jadi keseimbangan kita. Gitu ya, keseimbangan kita. Nah, jadi dua organ ini tuh berdekatan nih. Korizal, atas bawah, nempel-nempelan, dempet-dempetan gitu ya. Nah, kalau vertigo, masalahnya ada di mana? Salah satunya adanya di vestibular system ini, Korizal. Oh, keseimbangan berarti? Keseimbangan kita. Berarti vertigo itu penyebabnya adalah kekurangan keseimbangan? Kekurangan keseimbangan. Nah, pertanyaannya, dari mana bisa, maksudnya ada orang yang mengalami vertigo, ada tidak? Nah, itu sampai sekarang masih belum diketahui, Korizal. Jadi, misalnya si A bisa kena vertigo, kok si B enggak? Padahal umurnya sama, padahal saudaraan gitu ya. Itu sampai sekarang masih belum diketahui. Gitu ya. Jadi masalahnya kita cuma diketahui bahwa penyebabnya itu, kalau kita ngomongin yang tipe vestibular ya. Jadi kan vertigo itu ada yang perifer, ada yang sentral. Kalau sentral itu masalahnya di otak biasanya. Oh, sentral di otak. Masalahnya di otak dan lebih berbahaya kayak tadi saya bilang. Tapi itu sebagian kecil. Sebagian besar itu masalahnya itu adalah di perifer, yaitu di organ vestibular ini. Di perifer, di organ vestibular ini. Dan umumnya tidak berbahaya gitu ya. Jadi masalahnya di organ vestibular ini. Nah, kenapa di organ vestibular ini bisa terjadi masalah yang akhirnya bisa bikin vertigo, gangguan keseimbangan? Karena di dalam organ vestibular ini kita punya yang namanya otolit, jadi batu-batu keseimbangan. Istilahnya namanya otolit, gitu.
Nah, batu keseimbangan itu kayak kita naruh es batu di atas air gitu, Pak Rizal. Pada saat kita miring ke kanan, itu air akan bergerak sehingga batunya itu, es batunya tetap ada di atasnya air. Gitu ya. Pada saat kita miring ke kiri juga seperti itu. Gitu. Kebayang ya? Seperti itu. Jadi pada saat kita jungkir balik sekalipun, itu batu otolit itu tetap ada di atas. Ada di atas. Di atas. Nah, jadi kita tetap bisa mempertahankan keseimbangan kita. Gitu. Itu cara kerjanya vestibular system itu seperti itu. Nah, pada saat si batu otolit ini tidak berada di tempatnya, atau ada sampah tanda kutip ya, sampah tanda kutip yang masuk ke dalam situ, itu bisa mengganggu keseimbangan. Kayak tadi itu es batu ada di atas air, begitu ada sampah datang, dia akan menyebabkan riakan di airnya itu. Airnya akan bergelombang. Itu yang mengganggu keseimbangan. Seperti itu. Nah, yang disebut sampah ini apa maksudnya sampah? Sampah itu misalnya ada, salah satunya ya, itu ada zat yang namanya kalsium karbonat di dalam badan kita. Kalsium karbonat itu biasanya ada di dinding-dindingnya si vestibular system. Dindingnya. Nah, bisa karena suatu sebab, nanti saya jelaskan di belakang, sebabnya apa. Bisa karena suatu sebab si kalsium karbonat ini jatuh, Koriza. Jadi anggaplah kita di ruangan, terus habis itu tiba-tiba ada batu jatuh dari plafon kita gitu. Padahal dia seharusnya nempel. Kayak ini staklat itu seharusnya dia nempel seharusnya. Tapi dia jatuh. Dan saat itu mengganggu keseimbangan. Karena dia bikin riak. Bikin riak. Dan gejalanya cuma hanya bisa ditunjukkan lewat vertigo, bukan ada gejala yang lain. Biasanya ada vertigo, itu pasti ya biasanya ya. Sebagian besar lah, saya nggak bisa bilang pasti. Sebagian besar itu gejalanya adalah pusing berputar atau vertigo. Yang lainnya karena dia berdekatan sama organ koklear, biasanya kadang-kadang suka muncul yang namanya tinnitus. Tinnitus itu artinya bunyi berdengung atau berdenging gitu ya di dalam telinga kita, padahal nggak ada suara. Padahal aslinya nggak ada suara, tapi telinga kita suka ngung atau suka nging gitu. Karena dia berdekatan. Organ vestibular sama organ koklear itu berdekatan. Jadi otomatis dia mengganggu fungsi pendengaran juga ya. Betul. Tapi seperti cuma bunyi dengungan gitu, gitu. Padahal ruangannya sepi. Nggak ada suara. Begitu, Prativian. Iya. Wow. Ini luar biasa ya. Makin menarik ya untuk diiniin ya. Ternyata kita selama ini kadang nggak ngerti. Waduh, udah ketakutan aja. Nah, kalau bicara ketakutan nih. Bagaimana seharusnya ketika orang mengalami vertigo? Apa yang harus dilakukan pada seseorang ketika mengalami? Nah, biasanya kalau orang vertigo itu kan dia, kalau misalnya organ keseimbangan kita nih, itu kan nggak cuma hanya dari yang ini ya, vestibular system ya. Kalau misalnya organ keseimbangan kita tuh vestibular system ada, dari otak kecil kita, otak belakang, itu juga ada. Nah, terus penglihatan kita itu juga ada. Contoh yang paling simpel, misalnya Korizal lagi berdiri nih, buka mata sama tutup mata, itu pasti keseimbangannya beda. Ketika tutup mata, biasanya orang keseimbangannya mulai goyang. Kanan, kiri, depan, belakang gitu, mulai goyang gitu ya. Nah, tapi keseimbangan kita masih tetap dijaga karena dua hal yang lain. Yang pertama adalah vestibular system kita ini, dan yang kedua adalah proprioseptif. Jadi, telapak kaki kita, misalnya kita masih bisa nginjak lantai, itu disalurkan ke tulang, otak belakang kita, otak kecil kita. Nah, otak kecil kita itu yang memproses keseimbangan itu juga, gitu. Jadi itu yang namanya keseimbangan sentral. Tadi yang saya jelaskan, kalau ada gangguan misalnya stroke segala macam itu ya, itu keseimbangan sentral. Nah, yang ketiga adalah organ vestibular ini keseimbangan yang perifer, yang perifer. Nah, terus tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan kan? Kalau kalau ada anggota keluarga kena atau kita tahulah ada orang yang kena, gimana cara mengatasinya atau membantunya? Kalau buat pasien sendiri berbaring ya, jadi jangan berdiri. Kalau berdiri bisa jatuh. Malah suruh dia berbaring. Suruh berbaring. Atau minimal kalau nggak ada tempat berbaring, duduk lah. Minimal dia duduk. Lalu apakah mesti pejamkan mata? Harus merem. Karena pada saat dia buka mata, dia makin memperparah dia. Dia makin memperparah, dia goyangnya itu makin memperparah. Jadi dia harus merem. Merem dia akan meringankan itu, tapi nggak menyembuhkan. Ngomong-ngomong tentang ini, nanti kita lanjut. Apakah ini sama dengan orang yang mengalami mabok di laut? Misalnya kayak mabok di laut kan seperti kayak berputar-putar juga kan gitu. Apakah itu bagian terganggu keseimbangannya juga atau gimana? Betul, sama. Jadi itu terganggu keseimbangannya juga, betul. Ya, itu termasuk vertigo yang tipe lain. Tadi kan ada tapi termasuk vertigo juga. Bukan tapi karena disebutnya orang itu mabuk gitu. Itu orang itu mabuk, tapi mabuk itu masuk vertigo tipe lain. Jadi tadi di awal kan saya bilang bahwa vertigo itu ada yang objektif, ada yang subjektif. Kalau objektif ruangan yang berputar, subjektif dirinya kita yang muter. Ada lagi yang
apa kayak mabok tadi, mabok laut gitu, naik kapal, mabok laut, muntah Ya, gitu. ya, Nah, ya, itu ya. vertigo yang jenisnya tipe lain, Oke. gitu. Oke, nah sekarang kembali tadi. Kalau orang mengalami suruh duduk atau dia berbaring Ah, dan pejamkan merem. matanya. Oke, Ah. lalu? Nah, terus abis itu udah tenangkan diri karena biasanya dia panik. Biasanya Oke. dia panik. Dia duduk, dia tenangkan diri, terus abis itu dia merem juga. Lalu keluarganya carilah pertolongan. Misalnya kasihlah orang kurang glukosa dalam darah itu juga bisa bikin vertigo Oke. gitu. Jadi bisa dikasih teh manis. Teh manis. Nggak ada teh, nggak ada air, kasih gula Kasih pasir gulanya aja aja. gitu. Oke. Karena yang dibutuhkan bukan teh, bukan airnya, butuh Gulanya gulanya. hitungan sendok atau hitungan kilo? Oh, hitungan sendok aja nggak Hitungan apa cukup. sendok. Ah, Tadi kalau kalau dibilang bahwa orang vertigo panik, sebenarnya enggak sih. Orang enggak ya? Indonesia tuh kalau ada orang yang vertigo, Hah? yang panik keluarganya. Oh yang panik Pak. Nah itu jadi keluarganya minta pertolongan. Jadi bawalah ke emergency, ke UGD karena kan kita nggak tahu. Biasanya sampai berapa lama itu orang yang mengalami vertigo seperti itu? Kalau misalnya didiemin aja nggak diobatin gitu maksudnya. Ya, misalnya dia mengalami, gini, kan banyak teman-teman saya juga mengalami vertigo ya, dan rata-rata mereka minum obat sakit kepala. Oh, Oke, lalu kemudian mereka bawa tidur. Dan ternyata dari pagi sampai malam tetap aja ngalamin itu. Nah, apakah demikian cara pengobatannya? Enggak, sebenarnya salah itu. Karena obat sakit kepala paracetamol dengan berbagai merek gitu misalnya ya. Nah, itu mengobati bukan vertigo, itu mengobati sakit kepala. Sedangkan sakit kepala sama pusing berputar atau vertigo Berbeda kan berbeda sekali iya. gitu. Jadi itu obat untuk sakit kepala, bukan obat vertigo. Jadi sebenarnya nggak sama sekali nggak menyembuhkan juga ya? Nggak menyembuhkan, Bahkan nggak ada efeknya. kecuali kalau vertigonya ada sakit kepalanya juga. Oh iya, iya, iya. Kalau vertigonya murni, nggak guna. Jadi kalau dia sudah direbah, sudah tenang, langsung segera dibawa ke UGD. Bawa ke UGD karena kan kita gitu nggak ya? tahu. Ada sebagian kecil itu dia itu berbahaya, seperti tadi sudah dijelaskan ya. Kalau misalnya sebagian kecil berbahaya kan dia bisa langsung ditangani di UGD, di emergency. Tapi kalau misalnya dia masuknya yang sebagian besar, ya mungkin di UGD mungkin dikasih obat, dikasih infus 1 botol aja selesai, pulang. Ya. Dikasih suntikan itu pulang. Nah, ini kan kebetulan yang nonton mayoritas banyak wanita nih ya. Nah, kan saya baca juga bahwa vertigo itu hanya menyerang wanita. Apakah itu betul? Kebanyakan? Kebanyakan betul, tapi tidak hanya. Oh gitu ya. Ya, laki-laki bisa. Kenapa mereka diserang? Maksudnya wanita itu lebih banyak cenderung mendapatkan vertigo dibandingkan laki-laki? Untuk pastinya belum diketahui kok sampai sekarang karena penyebab vertigo tadi kan belum diketahui pastinya ya sampai sekarang ini. Nah tapi kecurigaannya adalah pengaruh hormonal Korizal dan Prativian. Nah jadi biasanya kalau misalnya perempuan yang premenopause gitu, udah mau menopause, menjelang menopause, siklus haid udah mulai tidak teratur, itu lebih rentan terkena vertigo. Ada lagi perempuan-perempuan yang lagi PMS, premenstrual syndrome gitu. Jadi itu juga. Jadi menjelang hari mau menstruasi, hormonnya dia udah mulai bergejolak, naik turun. Nah itu juga rentan terkena. Tapi apakah itu pasti belum? Karena belum tahu pastinya apa. Iya. Tapi menariknya bahwa ketika orang mengalami vertigo tetap harus dibawa ke UGD untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Betul. Karena seperti diketahui vertigo itu baru gejala. Jadi Prativian yang ada di sini maupun di YouTube, tampaknya kalau Anda menderita vertigo jangan anggap enteng. Sepertinya harus pemeriksaan lebih lanjut. Apakah pemeriksaan lebih lanjut ini hanya menunggu vertigo datang atau sekarang nih orang udah boleh datang untuk pemeriksaan untuk mengetahui gimana? Apakah dapat seperti itu? Nggak bisa Korizal dan Prativian karena pada saat ini kalau misalnya orangnya lagi tidak terkena vertigo maksudnya itu nggak ada yang bisa diperiksa. Oh gitu. Jadi mesti nunggu dia vertigo dulu ya, baru boleh dapat terlihat. Betul. Paling kalau selama dia sehat normal yang bisa dilakukan adalah medical check up. Karena kalau misalnya terjadi masalah pada kesehatan dia secara umum itu jadi bikin vertigo itu jadi makin rentan. Iya. Darah kental, kolesterol tinggi. Itu semua bikin vertigo itu jadi lebih gampang menyerang. Gitu. Paling itu yang bisa dilakukan. Kalau misalnya sebelum terkena kita periksanya vertigo semuanya akan normal. Semuanya akan normal. Jadi memang ini penyakit luar biasa juga ya. Mesti menunggu vertigo muncul baru kita dapat periksa ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mencegah supaya tidak kambuh vertigo seseorang ini? Ada nggak pencegahannya? Oh ada. Itu boleh dilihat slide saya. Slide. Kita lihat slide. Ternyata vertigo bisa dicegah ya.
Bisa. Saya pikir nggak dapet. Nah ini mungkin mau bahas ini dulu sedikit kali ya. Boleh Rizal, nih ya. kita sedikit Jadi ya. ini tadi yang klasifikasi. Jadi vertigo itu ada yang vertigo perifer sama vertigo yang sentral gitu. Yang bahaya yang mana? Yang sentral. Yang paling kanan. Yang paling kanan. Oke. Karena sentral itu melibatkan sistem sentral kita, sistem saraf pusat kita, otak, tulang belakang itu melibatkan itu gitu. Nah, jadi kalau ditanya berbahaya mana? Sentral. Tapi kalau misalnya perifer, itu umumnya tidak berbahaya. Gejalanya lebih berat mana? Gejalanya lebih berat yang perifer, Korizal. Makanya yang perifer ini walaupun dia tidak berbahaya, tapi dia bisa bikin panik. Karena dia muternya lebih hebat, bisa bikin mual muntahnya juga bisa lebih hebat, sedangkan yang sentral dia lebih berbahaya tapi gejalanya itu lebih ringan. Ya, tapi justru kalau saya lihat penyakitnya berbahaya ya. Ininya ya. Paling bawah tuh ya, segala semua tumor. Ya, betul. Wow. Epilepsi. Oh. Nah, tapi lihat deh di baris ketiga kalau Rizal, intensitinya. Ya. Intensitinya mild. Oh iya betul, mild banget. Gitu. Intensitinya mild. Jadi ringan, tapi itu lebih berbahaya. Sedangkan yang di bagian perifer, intensitinya severe. Betul. Berat. Gitu. Tapi penyebabnya, Korizal bisa lihat, Pertivian juga, BPPV, itu yang pertama, yang paling banyak. Gitu, ya. Itu yang paling banyak, dan ini tidak berbahaya. Walaupun gejalanya heboh. Gitu, ya. Nah, onsetnya juga sudden, lebih tiba-tiba. Kalau yang sentral, dia pelan-pelan naiknya. Pelan-pelan. Nah, intensity tadi sudah dibahas, duration-nya tuh, kalau tadi Korizal menanyakan duration, itu bisa second sampai minute. Gitu. Kalau misalnya yang sentral terus, bahkan bisa makin berat, progresif. Waduh. Gitu ya. Nah, terus worsen by position, head position gitu. Jadi posisi kepala mempengaruhi. Tapi kalau misalnya sentral, dia tidak. Karena dia terjadi masalah di bagian dalam dari kepalanya. Iya. Nggak cuma di organ keseimbangan di telinga. Tadi dibilang ada efek dari posisi kepala. Maksudnya posisi kepala yang seperti apa yang membuat munculnya vertigo? Nah, itu beda-beda tiap pasien, Korizal. Jadi, biasanya kalau misalnya pasien yang udah sering terkena vertigo gitu ya, dia udah tahu nih posisi yang mana yang buat dia enak pada saat terkena vertigo. Gitu. Ada posisi-posisi tertentu yang bikin dia tambah parah. Makin tambah muntah, makin tambah muter. Tapi ada beberapa posisi yang lebih enak juga nih Pertivian. Lebih enak untuk si pasien pada saat terkena vertigo itu, gitu ya. Nah, terus yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, nystagmus. Nystagmus itu adalah gerakan bola mata yang bergoyang gitu. Bola mata kita bergoyang. Nah, itu juga bisa dilihat ya, unidireksional sama horizontal, vertikal, segala macam itu. Ya. Nah, yang penting lagi yang keenam, ini neurological finding. Jadi kalau yang perifer dia nggak ada kelainan saraf. Dia nggak punya kelainan saraf. Dia nggak punya kelainan saraf. Seperti apa tuh kalau yang disebut kelainan saraf? Nah, yang di sentral kan often tuh ya, ada ya. Nah, banyak. Kelainan saraf itu misalnya bicaranya di pelok. Terus pada saat menjulurkan lidah, lidahnya miring ke samping. Nggak lurus di tengah. Gitu. Atau bisa juga wajahnya itu turun sebelah. Nah, itu salah satu gejala dari saraf. Nah, oke. Kalau misalnya tadi bahwa itu menunjukkan gejala saraf, berarti kalau ada orang yang vertigo dan tidak menunjukkan gejala itu, berarti nggak perlu sampai ke UGD dong? Ya itu, sebagian besar tidak. Sebagian besar tidak. Tapi masih ada sebagian kecil. Jadi tidak tertutup kemungkinan. Jadi kalau memang ada Pertivian di sini memang ternyata ketika muncul memanfaatkan kesempatan untuk periksa, justru lebih bagus ya. Lebih bagus. Lebih gampang mendeteksinya lebih untuk dirinya sendiri ya. Makanya di sini dikatakan often, Korizal. Bukan always. Iya, betul. Gitu, bukan always. Gitu. Jadi masih ada sebagian kecil yang tidak ada gejala saraf, tapi dia termasuk yang sentral. Iya. Gitu. Jadi penyebabnya bisa dilihat di paling bawah itu semuanya. Gitu. Yang paling kiri yang periferal itu BPPV, akut otitis media itu semua penyakit-penyakit di telinga itu. Itu penyakit di telinga. Termasuk trauma. Termasuk trauma di telinganya. Gitu. Trauma itu bukan trauma psikis psikologi itu bukan ya. Maksudnya trauma itu adalah benturan. Misalnya kecelakaan atau enggak kena pukul orang gitu ya. Nah, itu di telinga terutama. Atau ini seperti mendengarkan suara bom. Iya. Itu juga mengalami trauma di telinga ya berarti ya. Betul. Trauma auditorik itu namanya. Iya, trauma auditorik gitu. Nggak cuma bom, Korizal. Jadi misalnya kita mungkin ada Pertivian yang masih remaja dan suka ke diskotik, dugem, musiknya begitu keras. Itu juga menyebabkan trauma. Gitu ya. Bukan maksudnya gini, kalau orang makin muda makin bagus, dia makin kuat dia punya ininya. Enggak juga ya. Enggak makin kuat tapi lebih sensitif.
Oh, gitu. Makanya kalau misalnya masih muda kita dengar suara kecil-kecil gitu ya, kita masih bisa dengar. lebih mudah. Cuma buat orang-orang yang lansia kita mesti teriak dulu baru denger dia. Iya, 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 Jadi iya, iya. nggak lebih kuat tapi lebih sensitif gitu. Kekuatannya mah sama aja. Terus kalau misalnya banyak orang tuh kan kalau kita lihat di film-film suka dipukul di bagian sini nih. Ya, di pelipis ya. Ya di sini ya, pokoknya di sini daerah situ. Itu juga bisa menyebabkan ini ya, gangguan pada tadi apa namanya, gangguan keseimbangan. Betul, betul. Jadi karena dipukul di daerah sini tuh dekat sekali kok Riza. Oh, Gitu. Jadi telinga kita bagian dalam itu tuh sensitif sekali. Jadi ada yang namanya bulu-bulu getar. Bulu-bulu getar gitu ya di telinga bagian dalam kita. Jadi pada saat kita kepukul itu bulunya getar juga itu bulunya. Nah, jadi itu juga bisa bikin suara berdenging, berdengung kalau misalnya dia kenanya organ koklea tadi, rumah siput tadi, atau bisa juga dia bikin pusing bahkan sampai jatuh kalau misalnya dia kenanya ke organ vestibular ya yang vestibular tadi di tadi bagian ya. atas gitu Oke. ya. Nah, jadi tergantung mana yang terpengaruh karena pukulan itu. Oke. Ini pertanyaan iseng aja nih. Kalau dijewer keras banget dan sering, apakah akan mengalami gangguan nggak? Oh enggak. Enggak ya? Enggak, Oh. karena itu hanya kena Selamat di ya bagian. ibu-ibu ya. Mungkin karena kan siapa tahu keselama anaknya dijewer ya kan gitu. Artinya dijewer boleh tapi nggak boleh dipukul ya. Nggak boleh dipukul karena dia bikin getaran di dalam. Karena ternyata itu mempengaruhi ya. Mengaruhi. Oke. Kalau dijewer kan dia hanya di daun telinga ya. Nggak sampai ke Oke. dalam. Gitu. Terus bisa ke slide berikutnya. Berikutnya slide-nya. Ya. Nah, kalau tadi Ko Rizal menanyakan bagaimana pencegahannya, Ya, gitu betul. ya, supaya nggak kambuh. Ini ada metode yang namanya Brandarov exercise atau latihan Brandarov. Brandarov itu penemunya, Brandarov. nama orang ya. Oke. Nah, caranya seperti itu, seperti digambar. Mungkin kurang jelas, saya kasih contoh nih. Jadi, kan tadi Prativian dan Ko Rizal juga sudah tahu ya masalahnya itu adanya di vestibular kita, sistem Ya. vestibular kita, Ya, keseimbangan di ya. telinga kita. Ya, kalau kita bicara tentang yang perifer, yang umum. Nah, itu cara pencegahannya Brandarov itu misalnya kita lagi duduk di tepi ranjang, jadi itu tepi kasur tuh, Ya. ya tepi kasur, kaki kita gantung, jadi Oke. nggak napak, nggak nempel lantai, kaki kita gantung. Nah, lalu kita nengok dulu nih Koriza, kita nengok dulu misalnya ke sebelah kanan, nengok dulu sebelah kanan, lalu kita jatuhkan badan kita ke kiri. Oh, nengok ke sebelah kanan, menjatuhkan badan berlawanan. Berlawanan. Berarti kalau saya nengok ke sebelah kiri jatuhnya ke kanan. Oke. Itu harus dilakukan cepat. Jadi turunnya jangan pelan-pelan begini. Oh, mesti cepat. Mesti cepat. Brek gitu. Iya. Brek, siapin bantal dulu ya. Oke. Ya, biar nggak terlalu ini. Siapin bantal dulu dan itu tahan 2 menit kok Rizal. 2 menit. Jadi nengok ke kiri, jatuhkan secara cepat di kasur, kita tahan 2 menit. Kita tahan 2 menit, habis itu kita bangun lagi ke posisi tengah lagi. Oke. Di posisi tengah lagi, lalu kita Melakukan nengok ke arah sebaliknya. Oh, oke. Kita nengok ke arah sebaliknya, terus jatuhkan lagi secara cepat Oke. ke arah berlawanan. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke. Terus balik lagi ke tengah, selalu sebaliknya seperti itu terus gitu, bolak-balik kanan kiri. Berapa kanan kali? kiri. Nah, kalau misalnya secara teori itu 5 kali. Oh, masing-masing 5. Iya. Oke, masing-masing Kiri 5 ya. kanan 5 gitu ya. Oke. Jadi satu set itu kanan kiri. Gitu ya. Itu 5 kali dan bisa dilakukan 3 sampai 4 kali dalam sehari. Gitu ya. Dan buat Prativian jangan bingung, jangan khawatir pada saat melakukan ini kalau timbul vertigo. Jadi malah ngelakuin ini malah makin timbul. ini kan Iya. goyangannya makin muter kan. Iya. Nah, lalu Jadi prinsipnya adalah supaya badan kita itu bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi terhadap vertigo itu gitu loh. Jadi ini jangan dilakukan pada saat orang lagi vertigo. Oh, justru ini tidak boleh dilakukan saat vertigo. Makin parah nanti. Jadi kalau orang vertigo yang tadi aja langsung suruh rebahan, tidur, udah merem, lalu kasih minum yang manis-manis. Ya, kalau misalnya kita ini. Tapi berarti kalau ini dilakukannya pada saat apa? Pada saat lagi nggak muncul. Oh, justru kalau saat nggak muncul ini jadi cuman ini latihannya. Supaya mencegah supaya nggak sering kambuh. Tidak sering kambuh. Gitu. Jadi 5 ibaratnya masing-masing 5 kali dan bisa diatur jadi 3 atau 4 set. Ya, Ya, sehari. Sehari. Oh, Gitu. iya. Berapa hari dilakukan?
Makin sering makin bagus. Jadi mau tiap hari dilakukan lebih bagus hasilnya, makin Nah, jarang kambuh. meskipun tadi misalnya ada faktor BPPV atau dia, BPPV ya. bahwa itu tidak berbahaya, apakah setiap orang berbeda-beda kena vertigonya? Ada yang dalam 1 minggu bisa kena 3 kali, ada sebulan cuma 1 kali, apakah begitu juga berbeda-beda? Betul, bisa Korizal dan Rativian. Jadi ada yang 1 minggu itu tiap hari kena. Buset, Tiap hari kena terus hilang sendiri, tiap hari kena terus hilang sendiri. Itu ada yang seperti itu. itu udah kayak ngalamin gempa setiap hari ya? Iya, itu ada. Pasien saya yang seperti itu tuh ada. Hmm. Lalu ada juga yang sekali-sekali aja muncul. Sebulan sekali, mungkin setengah tahun sekali, mungkin setahun aja sekali gitu. Itu tuh juga ada. Oke. Gitu. Luar biasa, Prativian. Ini makin menarik. Ternyata vertigo, meskipun kata-katanya ini keren, tapi ternyata penyakitnya tidak keren ya. Malah bikin panik. Dan kayaknya kalau kita mau lanjut ini makin seru, tapi kita lihat yang satu ini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi yang lebih seru lagi. Prativian, jumpa lagi dengan kami dalam acara Mindful Parenting. Seperti biasa, setiap Jumat kita selalu punya tamu istimewa. Dan kali ini ada seorang bapak muda yang bicara tentang parenting yang berpikir secara ilmiah. Tapi jangan selalu dihubungkan dengan hal-hal yang eksak ya. Yuk kita ngobrol lebih lanjut dengan Kak Gilang. Dan nantikan kami di hari Jumat jam 1 sampai jam 2. Sampai jumpa. Selamat kembali lagi Prativian dan yang hadir di YouTube, selamat datang. Dan mungkin yang di Zoom Anda ingin bertanya silakan. Kalau bagi Anda yang di Zoom ini ingin bertanya dapat langsung bertanya. Dan sebelumnya saya menyapa dulu Ibu Ling. Halo Ibu Ling, apa kabar? Ketemu lagi nih kita, Ibu Ling nih dari Melbourne. Oh ya, waduh, halo Ibu Ling. Udah lama nih saya nggak ketemu dengan Ibu Ling nih. Di sana sore berarti ya, sekarang ya? Iya, sore ya. Sore ya. Bagi yang ingin bertanya silakan, ingin bertanya kepada Dr. Freddy tentang vertigo, ya, karena ini kesempatan yang baik. Nah, silakan kalau mau bertanya langsung buka videonya atau tulis di chat kami di bawah. Nah, silakan mau bertanya. Yang di YouTube juga silakan. Oh, ini nih ada. Oh, luar biasa penjelasannya. Terima kasih Dr. Freddy dari Ibu Agatha. Oke, terima kasih Ibu Terima Agatha. kasih Bu Agatha. Gitu. Ini kayaknya Ibu Agatha penderita juga kayaknya. Ya. Nah, kita bicara tadi kita bicara bicara tentang vertigo. Nah, sekarang kita bicara tentang akupunturnya nih. Apakah betul bahwa vertigo itu dapat diakupunktur? Bagaimana cara kerjanya? Oh bisa, jadi ini kita bicara tentang vertigo yang bukan emergency ya. Yang bukan emergency. Kalau yang emergency kan tadi tidak bisa diakupuntur langsung bawa uku gini. Nah ini kita bicara tentang vertigo yang bukan emergency. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa
kan tadi di dalam sistem vestibular kita ada yang namanya batu-batu keseimbangan, otolit gitu ya. Nah, otolit itu bisa jatuh kayak tadi yang Korizal umpamakan sebagai stalaktit, stalagmit itu tadi jatuh dari atas. Nah, apa sih yang membuat batu itu bisa jatuh gitu ya? Nah, mungkin bisa dibuka slide-nya. Jadi jatuhnya itu di dalam badan kita itu punya yang namanya neurotransmitter. Boleh lanjut? Boleh lanjut? Nah ini, jadi neurotransmitter vertigo. Jadi yang menyebabkan vertigo atau batu keseimbangan otolit tadi itu bisa jatuh itu adalah 6 neurotransmitter ini. Gitu ya, 6 neurotransmitter ini. Ada glutamat, ya, asetilkolin, GABA, dopamin, noradrenalin atau norepinefrin itu sama, gitu ya. Noradrenalin itu bahasa secara Amerika, norepinefrin itu bahasa secara Inggris. Gitu. Tapi zatnya sama. Gitu. Yang terakhir yang keenam adalah histamin. Itu lucu namanya GABA ya. Saya pikir gaban tadi. GABA itu singkatan kok Rizal. Iya ternyata. Itu gamma amino butyric acid itu yang paling bawah. Gamma amino butyric acid. Gamma amino butyric acid. Itu singkatan. Jadi GABA gitu ya. Nah, 6 zat atau 6 neurotransmitter ini yang memiliki peran terhadap terjadinya vertigo, terjadinya jatuh atau tidak seimbangnya dari batu-batu keseimbangan tadi otolitnya tadi itu. Gitu ya. Nah, ini fungsinya macam-macam. Ada yang glutamat untuk excitatory, ada yang asetilkolin untuk excitatory atau segala macam itu terlalu ribet mungkin untuk dijelaskan di sini gitu ya. Nah, tapi intinya adalah terjadi ketidakseimbangan di 6 neurotransmitter ini, di 6 zat ini. Gitu. Nah, akupunktur perannya di mana? Nah, akupunktur itu perannya terhadap 6 neurotransmitter ini ternyata. Jadi pada saat jarum, kalau kita pakai jarum ya, kan modalitasnya banyak. Misalnya kita pakai jarum, pada saat jarum ditusukkan ke dalam badan kita, kulit kita, itu terjadi pelepasan neurotransmitter. Ya, 6 ini termasuk, Korizal. Bentar. Neurotransmitter itu secara sederhananya itu seperti ini ya, percikan energi gitu. Komunikasi maksudnya komunikasi. Gimana? Misalnya saya adalah sebuah sel, Korizal adalah sebuah sel. Kita berkomunikasi. Melalui suara kan kita kan bicara ya melalui suara. Nah, tapi kalau sel di badan kita suaranya tanda kutip itu adalah neurotransmitter ini. Gitu. Jadi cara supaya satu sel bisa berkomunikasi dengan sel yang lain. Itu menggunakan zat yang namanya neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu zat. Nah, glutamat dan sebagainya itu apa itu? Itu bagian nama-nama zat-zatnya. Oh, nama zatnya. Zatnya, baik. Gitu. Nama-nama dari zatnya. Ada banyak, nggak cuma 6 ini di badan kita. Nah, yang berperan dalam vertigo ini adalah 6 zat 6 ini paling dominan. 6 zat ini. Gitu. Nah, jadinya akupunktur juga berperan terhadap 6 zat ini dan nggak cuma 6 ini sebenarnya. Akupunktur memiliki banyak peran terhadap neurotransmitter yang lain juga, tapi melingkupi atau mencakup 6 ini. Makanya akupunktur bisa berperan dalam vertigo. Jadi kalau pertanyaannya vertigo bisa nggak sih di akupunktur? Bisa sekali, asal yang bukan emergency. Gitu. Kalau bukan emergency bisa di akupunktur, berarti apa yang terjadi sih pada neurotransmitter ini? Jadi pada saat jarum ditusukkan di kulit atau di bagian tubuh kita, titiknya nanti macam-macam, Rizal, gitu ya. Ada di bagian badan tubuh, di bagian belakang tubuh. Nah, tapi begitu jarum ditusukkan, kalau kita menggunakan jarum, neurotransmitter ini akan keluar. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di sesi sebelumnya, jadi akupunktur itu secara gampang kan dibagi 3 cara kerjanya, lokal, segmental, dan sentral. Gitu. Masing-masing itu akan mengeluarkan neurotransmitter. Lokal pada saat ditusukkan, dia mengeluarkan misalnya paling bawah histamin gitu ya. Makanya pada saat jarum ditusukkan, kulit kita akan merah. Gitu. Karena histamin ini adalah zat yang sama pada saat kita alergi, Korizal. Makanya kalau kita alergi, kita dikasih obat yang namanya antihistamin. Gitu ya, antihistamin. Mereknya macam-macam lah. Gitu. Nah, histamin ini salah satunya bikin alergi sehingga dia bikin merah, bentol-bentol di kulit gitu misalnya. Nah, tapi ini merahnya itu lokal. Jadi pada saat jarum ditusukkan, ya di lokasi jarumnya itu aja yang merah. Nggak semua badan merah semua gitu, enggak. Ya, hanya pada saat di lokasi yang ditusukkan dia akan kemerahan. Nah, yang lainnya juga keluar tuh, glutamat, asetilkolin, GABA, dopamin, noradrenalin. Nah, si zat-zat ini akan terus dihantarkan melalui serabut saraf kita, karena WHO kan tidak mengenal meridian ya, tidak mengakui meridian. Jadi melalui serabut saraf kita dihantarkan ke tulang belakang kita. Sumsum tulang belakang kita isinya serabut saraf. Nah, lalu dari serabut saraf tulang belakang itu dihantarkan naik terus ke atas ke daerah batang otak kita belum nyampe otak nih, baru batang otak. Baru batang otak. Nah, nanti di situ masuk ke dalam yang ketiga, sentral.
gitu ya. Jadi lokal itu adalah pertama kali ditusukkan, segmental adalah pada saat ditransfer ke dalam saraf tulang belakang kita, lalu masuk ke dalam sentral. Sentral itu nanti dia akan mengeluarkan hormon-hormon ini atau neurotransmitter ini secara lebih banyak lagi, kok Rizal. Nah, sehingga yang tadinya terjadi ketidakseimbangan ini akan kembali seimbang. Ya. Gitu. Akan kembali seimbang, otomatis vertigonya akan hilang. Oke. Seperti itu cara kerjanya. Jadi kalau tadi dijelaskan bahwa ketika ditusukkan itu semuanya lari ke saraf belakang ya, tulang belakang ini. Iya, betul. Apakah semua sistem akupuntur seperti itu? Oh enggak. Kalau misalnya di daerah kepala kan nggak lewat tulang belakang lagi. Kan dia kaki udah turun. langsung aja. Langsung. Tapi kalau misalnya kita ditusuk di kaki, ditusuk di tangan gitu, otomatis dia akan melalui serabut saraf di tulang belakang akan diantarkan ke atas. Nah, kalau kita bicara vertigo dan itu bicara di bagian telinga, apakah ditusuknya di bagian sini? Ada. Oh, ada juga. Ada. Berarti di tempat lain juga ada. Tempat lain ada juga. Oh. Jadi otomatis kan kita penusukan akupunktur itu kan ada yang langsung lokal gitu ya, langsung lokal. Itu efeknya cepat. Biasanya yang kayak gitu. Itu efeknya cepat tapi nggak bertahan lama. Gitu kan kita nggak mau seperti itu ya, kita tusuk habis itu pasiennya sembuh, nggak berapa lama pasiennya kambuh lagi, datang lagi. Jadi kan pasiennya kan ketergantungan dokter, nggak mau kan seperti itu kan. Betul. Kita maunya sembuh dan kalau bisa bertahan ya lebih lama lebih bagus gitu kan bertahannya. Iya, betul. Nah jadinya kita selain penusukan lokal yang tadi Korizal katakan di daerah sekitar telinga itu ada lokal, tapi ada juga di titik-titik lain Korizal, supaya begitu si pasiennya sembuh itu bertahan lebih lama. Nggak baru pulang besokannya kambuh lagi gitu, enggak. Iya. Minimal lebih lama ya. Nah, kalau begitu saya jadi pengen tahu nih, ada nggak pantangan sih untuk orang-orang yang vertigo? Misalnya nggak boleh minum apa, nggak boleh makan apa. Dulu saya pernah baca di psikologi ya, katanya kalau orang vertigo tuh nggak boleh ngopi, nggak boleh ngeteh. Betul apa nggak sih itu? Kalau penyebabnya karena hipertensi, betul. Oh, itu betul ya? Kalau penyebabnya hipertensi. Ya, karena penyebabnya kan banyak sekali ya. Kalau memang penyebabnya nggak diketahui, kayak tadi dikatakan, udah medical check up, nggak ada darah tinggi, nggak ada kolesterol, darahnya juga tidak kental, nggak ada gula, segala macam, semua normal gitu. Nah, itu berarti nggak ada pantangan apapun, Koriza. Yang penting ya itu, biasa kalau misalnya udah kayak begitu, yang ujungnya dicurigain adalah stres. Manajemen stres. Gitu. Kayaknya lebih banyak faktor stresnya ya. Faktor psikologi, faktor stres. Jadi manajemen stres. Kecuali kalau misalnya dari hasil medical check up, pemeriksaan ditemukan salah satu ya yang tidak normal gitu. Nah, biasanya pantangannya mengarah ke situ. Tapi kalau semuanya normal, biasanya stres. Nah, seperti kita tahu bahwa akupunktur itu kan bisa bermacam-macam media ya, modalitasnya banyak ya. Betul. Nah, apakah untuk vertigo ini menggunakan banyak modalitas juga atau cuma hanya jarum saja atau gimana? Nah itu, jadi mungkin bisa di-review dulu ya, Korizal, modalitas akupunktur itu ada yang dari akupressure, penekanan, ada yang menggunakan jarum aja gitu ya, akupunktur manual, ada yang menggunakan jarum ujungnya disambungin sama listrik. Elektroakupunktur, ada yang menggunakan obat atau vitamin atau cairan infus itu ditusukkan, disuntikan ke dalam titik-titik akupunktur, itu yang namanya akupunktur gitu ya. Ada yang menggunakan laser. Laser itu nggak pakai jarum, jadi pakai sinar doang, sinar laser ditembakkan ke titik-titik akupunktur. Ada juga menggunakan tanam benang, jadi benangnya itu dimasukkan ke dalam titik akupunktur sampai benangnya itu diserap sendiri sama badan kita. Itu modalitas-modalitas akupunktur gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya untuk vertigo biasa pakai apa gitu? Kalau secara penelitian banyak sekali, Korizal. Jadi ada yang mengatakan penelitian, yang pakai jarum lebih bagus daripada pakai laser. Ada yang sebaliknya. Ada yang menggunakan zat atau cairan lebih bagus daripada menggunakan tanam benang. Ada juga sebaliknya. Jadi akupunktur itu penelitian itu masih berkembang terus sampai sekarang. Jadi masih ada yang bilang ini lebih bagus, ada yang bilang itu lebih bagus. Gitu. Tapi kalau pengalaman saya biasa memakai itu menggunakan jarum dan menggunakan listrik. Menggunakan jarum dan listrik. Dan listrik. Gitu. Kalau misalnya herbal gitu? Herbal kita nggak pakai karena kan kita dokter, kita nggak menggunakan ramu-ramuan ya, Prativian. Jadi kalau misalnya pasien vertigo datang ke kami obati dengan akupunktur, kita nggak membuat ramu-ramuan, jamu-jamuan gitu, digodok apa segala macam gitu untuk pasien. Kita nggak menggunakan seperti itu gitu. Ya, berarti itu bukan salah satu modalitas yang kita pakai ya di akupunktur ya. Bukan. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah kalau orang menderita akupunktur itu menderita vertigo? Vertigo, apakah dapat kambuh lagi setelah diobati? Oh bisa iya, bisa tidak, Prativian dan Korizal.
Jadi vertigo itu kalau hanya dengan obat-obatan, dia pasti bisa kambuh lagi. Bisa kambuh Bisa lagi. kambuh lagi, betul. Nah, tapi kalau misalnya dengan akupunktur, bisa iya, bisa tidak. Gitu. Kalaupun iya, apakah kambuhnya sebentar atau lama? Bisa sebentar, bisa lama, Pak Rizal. Gitu. Jadi akupunktur itu bukan sulap-sulapan, bukan magic-magican. Jadi tetap masih punya kelebihan dan kekurangan akupunktur itu. Oke. Gitu ya. Jadi masih bisa kambuh lagi, bisa iya, bisa tidak, tergantung dari masing-masing orang, beda-beda. Ada pasien saya yang kambuh lagi, ada pasien saya yang di akupunktur nggak kambuh-kambuh lagi juga. Maksudnya tergantung masing-masing orang apanya nih, kekuatannya, imannya, mentalnya, atau apanya nih? Biasanya dari gaya hidupnya, Korisa. Oh, gaya hidupnya. Biasanya dari gaya hidupnya. Karena sampai sekarang kan penyebab pastinya kan belum diketahui ya. Iya. Jadi dengan menjaga gaya hidup kita yang benar, gitu ya, makan dijaga, olahraga aktivitas dijaga, stres dijaga, tidur kita juga dijaga. Pengalaman itu bisa nggak muncul-muncul. Oke. Dari pengalaman, faktor stres itu berapa persen sih yang Untuk benar? vertigo, Iya, besar. justru besar ya. Justru besar. Faktor stres. Nah, kalau stres itu kan nanti larinya nggak cuma stres ya, Iya. Ratifian ya. Dengan stres dia jadi nggak mau makan misalnya. Dengan stres dia jadi susah tidur. Iya, Atau betul. tidurnya dia nggak deep sleep lah. Iya. Jadi dia ngambang-ngambang aja gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi, Koriza. Jadi karena stres dia mempengaruhi semuanya. Iya, iya, iya. Jadi berarti Vian, ingat tuh ya, stres itu apapun yang terjadi, meskipun kecil atau besar, kalau Anda stres pasti ujung-ujungnya ya penyakit. Oleh karena itu bagi yang stres coba sering-sering piknik ya. Nah, sekarang apakah semua vertigo itu dapat diakupuntur? Semua vertigo bisa diakupunktur kecuali yang emergency. Kecuali emergency, kembali lagi ya. Kalau misalnya bukan emergency, semua jenis vertigo tadi macam-macam ya. Ada BPPV, ada yang labirinitis, ada yang kalau stroke kan emergency ya. Tapi pasca stroke gitu, misalnya dia ada vertigo pasca stroke, itu bisa diakupunktur. Oh, jadi, vertigo pasca stroke. Semua vertigo bisa diakupunktur selain yang emergency. Oke. Tadi kita bicara tentang bahwa akupunktur itu kan melalui jarum dan di listrik. Iya, sambungan ke listrik. Sambungan ke listrik. Bagian yang jelas pasti karena tadi bisa di telinga. Di telinga. Tapi bagian tubuh mana lagi yang sebenarnya dapat ditusuk kalau melalui pengobatan akupunktur? Ya, kan kalau misalnya telinga kan kita berbaring ya, jadi termasuknya bagian depan tubuh gitu. Jadi pasiennya diminta berbaring, kita tusuk di depan telinga gitu ya, di titik di depan telinga gitu ya. Kalau misalnya bisa dilihat nih, nah ini daun telinga kita yang bagian kecilnya ini ada kan ya? Di depan itu kan ada yang kecil ya. Yang seperti ini ya. Nah, itu depannya dikit, itu ada titik nanti saya tusuk di situ. Sini. Ya, Oke. itu salah satunya kanan kiri. Oke. Ya, kanan kiri. Nah, terus abis itu bisa juga di bagian belakang sini. Di sini? Di bagian belakang. Di bagian gitu. leher. Nah, di bagian leher gitu. Oke. Di bagian, biasa di belakang kita kan ada otot nih dua. Berarti kalau misalnya dari sini lalu kemudian di belakang, ini orangnya tengkurap atau bolak-balik? Bolak-balik gitu. Dan pasien ini jangan diminta untuk duduk ya pada saat pengerjaan akupunktur. Jadi pasien ini jangan duduk, jangan berdiri juga. Takutnya jatuh. Iya. Gitu. Karena pada saat ditusuk akupunktur terjadi pelebaran pembuluh darah. Iya. Dan kalau udah jatuh ngerepotin dokter lu ya. Nggak cuma itu, yang lain titiknya masih banyak, tapi tergantung penyebab. Iya. Tapi intinya adalah di daerah sekitar kepala. Nggak selalu. Jadi nggak selalu juga. ada juga di tangan ada, di kaki juga ada. Oke. Gitu. Oke. Lalu setiap sesi pengerjaan akupunktur ini berapa lama kalau untuk vertigo ini? Nah, kalau vertigo ini kan dia bolak-balik ya. Bolak-balik. Nah, kalau secara keseluruhan itu mungkin sekitar 30 menit sampai 45 menit. Gitu. Satu sesinya gitu, bolak-balik. Jadi ketika dia tengkurap 30 menit, dia berbaring 30 menit. Gitu. Biasanya nggak perlu selama itu. Jadi mungkin yang di bagian satu sisi mungkin 15-20 menit cukup. Oke, baik. Habis itu balik badan 15-20 menit cukup. Nah, tapi kan sebelumnya kan perlu diperiksa dulu. Jadi mungkin pasien-pasien perlu meluangkan waktu sekitar 45 menit, 1 jam lah. Ya, 1 jam lah. Karena pasti juga untuk ngobrol, bertanya, dan sebagainya ya. Betul. Oke, lalu persiapan apa yang perlu disiapkan untuk pasien-pasien yang akan mengakupuntur? Nah, yang pertama adalah pastikan dulu pasien-pasien itu tidak alergi logam, Korizal. Alergi logam? Karena kan saya menggunakan jarum dan ujungnya disambungkan dengan listrik ya. Jadi
kalau pasien-pasien yang alergi logam itu nggak bisa menggunakan jarum, harus menggunakan modalitas yang lain. Jadi kalau mau jarum, pastikan pasien itu tidak alergi logam. Taunya dari mana alergi logam? Misalnya jam tangan kita, arloji kita ada yang dari logam gitu ya. Nah itu biasa kalau misalnya habis pakai arloji kita itu gatal-gatal nggak begitu dibuka. Nah, misalnya buat yang laki-laki pakai ikat pinggang, itu kan kepala ikat pinggang itu kan ada yang dari logam tuh, ya Prativian juga. Nah itu kalau misalnya nyentuh ke kulit, gatel-gatel nggak di perut kita, gitu begitu dibuka. Tapi ada juga yang pakai apa namanya kalung yang dari benang pun atau kain itu juga gatel-gatel, ya itu juga namanya alergi ya. Bisa iya bisa enggak. Kalau misalnya gitu ya. keringetan gitu ya bukan. Oh bukan ya. Tapi kalau itu logam mulai menimbulkan gatal itu berarti ada alergi. Alergi logam, dicurigai ya. Saya gatal tuh kalau pakai logam. Pakai emas enggak? Pakai emas enggak? Harus pakai emas gitu berarti kalau misalnya. Nah itu yang pertama. Jadi pastikan pasien-pasien yang datang itu kalau mau pakai jarum jangan alergi logam. Kenapa sebikin rupa? Padahal kan setahu saya jarum akupuntur kan kecil ya. Tapi itu logam. Oh, tapi itu logam ya? Tapi itu logam. Walaupun jarumnya kecil, itu logam dan nggak cuma satu kan yang ditusuk. Itu kebetulan kan saya ngeliat ada jarum di situ ya. Nah, boleh dikasih lihat nih pada Prativian. Seperti apa sih yang disebut jarum akupuntur yang ini? Kalau kemarin kan Anda mungkin lihatnya dalam gambar ya. Nah, kita lihat nih. Kalau aslinya tuh seperti apa sih? Boleh banget nih. Jadi Prativian ini saya bawa jarum untuk akupunktur. Ya, ini jarum di tempat saya praktek masih banyak sekali jarumnya. Cuma ini saya bawa masih banyak sekali jarumnya. Cuma maksudnya ini apa? Maksudnya? saya bawa dua macam aja ya. Jadi sekedar untuk contoh. Ya, ini yang saya pakai gitu. Ini yang saya pakai. Ini mungkin bisa dilihat nih di kamera. Ya. Nah, ini jarum yang saya pakai gitu. Nah, ini. Ya, ini jarum yang saya pakai. Jadi ini mereknya Huanqiu, ini mereknya Paiyime. Ini bukan sponsor ya, saya nggak di sponsor. Nah, di tempat praktek saya, di tempat praktek saya ada yang dari Dongbang apa segala macam gitu. Ukurannya bermacam-macam. Ini salah satunya ukurannya seperti ini. Jadi jarumnya seperti ini, ya. Nah, ini nanti sekali pakai buang nih. Berapa panjang itu kira-kira? 10 cm? Enggak, kepanjangan. Ini kan ada handle-nya nih. Ini bagian sini untuk pegangannya. Iya, betul. Untuk pegangannya. Nah, yang jarumnya itu hanya seperti ini, hanya segini. Dan sebentar, ini belum fokus. Ya. Takutnya nanti Prativian ngeliatnya cuma sekedar ini. Oh ya. Malah buram, boy. Ya udah, dijauhin aja seperti tadi. Oke. Tapi terlalu bercahaya ya. Oke. Mejanya kelihatan. Dibalikin lagi ya seperti tadi. Oke. Ya maksudnya yang berdua. Oke. Mungkin ditaruh di samping. Ya, itu kayak gitu-gitu. Itu kayak gitu ya. Oke. Jadi ini kan enggak semuanya ini jarum yang bakal dimasukin ke dalam badan ini enggak seperti ini, enggak sepanjang ini gitu. Nah, jadi ini bagian handle-nya ini hanya seperti ini panjangnya segini ini bagian handle-nya. Sedangkan yang di sini ini adalah bagian jarumnya. Nah, bagian jarum itu apakah masuk semua? Enggak. Kita nggak boleh masukin semua jarum terus nempel sampai ke bagian handle-nya, ini nggak boleh. Berarti kalau dia masukin semua itu berarti dia lagi dendam itu berarti ya. Biasanya kita sisakan sedikit kok Rizal dan Prativian. Oke. Nah, supaya apa? Supaya pada saat amit-amitnya kan kita nggak tahu ya. Kalau misalnya jarumnya terjadi patah gitu misalnya, jarang sekali terjadi, tapi ada kemungkinan. Jadi semua kemungkinan itu kan kita harus prepare ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya amit-amitnya terjadi patah, kita masih bisa menarik jarum. Gitu. Tapi kalau semuanya masuk ya nggak kelihatan lagi. Kebenem di situ gitu. Lagian juga nggak perlu masuk semuanya pun sudah menyentuh dari ininya ya, titiknya ya. Betul. Jadi seperti waktu sesi pertama saya jelaskan juga bahwa akupunktur itu ada berbagai macam aliran dalam perkembangannya, Prativian. Jadi ada yang dari Tiongkok, ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, walaupun sama-sama asalnya dari Tiongkok gitu. Tapi perkembangannya dia berkembang.
Nah, Ya. kalau akupunktur yang aliran dari Korea, apalagi aliran Jepang, itu bahkan nggak nempel, nggak masuk sekali gitu, Korizal. Jadi Sampai goyang-goyang. sampai goyang-goyang. Jadi menempel di kulit, habis itu jarumnya jatuh Hmm. gravitasi. Gitu. Jadi bisa goyang-goyang seperti ini. Nah, Dan kalau aliran iya, Tiongkok masuk, harus masuk. harus masuk Dan gitu. kayaknya rata-rata berdiri tegak gitu ya. Rata-rata berdiri Iya. tegak, tapi nggak perlu khawatir, Prativian nggak akan terkena organ dalam. Iya, iya. Gitu, nggak akan terkena organ dalam. Oke. Oke, menarik ya. Jadi ternyata nggak semua, walaupun jarumnya kelihatannya panjang, tapi nggak semuanya ditusukkan. Nggak gitu semua ya. masuk. Nggak semuanya masuk. Nah, ini berapa kali sih kalau orang vertigo untuk bisa benar-benar sampai level kesembuhannya? Nah, sebenarnya itu balik lagi terhadap dia kenanya baru atau sudah lama. Jadi istilahnya akut atau kronik gitu ya. Akut itu baru terjadi, kronik itu udah bertahun-tahun, udah lama terjadi. Dan tingkat keparahannya, intensitasnya. Kalau dia masih baru sekali terkena dan tingkat keparahannya juga masih ringan-ringan ya Prativian, itu 1 kali, 2 kali udah beres. Oh gitu. Nggak Bisa. perlu sampai orang yang ini ya, yang kena diabetes sampai 10 kali gitu, nggak perlu ya? Kalau misalnya dia baru nggak perlu. Oh. Baru dan ringan itu nggak perlu. Kalau misalnya dia udah lama bertahun-tahun dan nggak diobatin, nggak diakupunktur juga gitu dan derajatnya juga sudah berat, ya perlu. Ya, Gitu. ya, ya. Itu Jadi, bervariasi. jadi memang bervariasi dan perlu juga penyelidikan lebih lanjut ya, penelitian betul, lebih lanjut. betul. Nah, ngomong-ngomong nih, apakah kan kalau tadi ngeliat di bumpernya tuh bahwa ada pasien yang sembuh dari diabetes dari ini. Nah, ini ada nggak vertigo yang sembuh dari penyakitnya setelah diakupunktur? Oh ada. Cukup banyak juga Korizal dan Prativian yang vertigo yang di akupunktur bagus hasilnya gitu ya. Nah, salah satunya mungkin saya lihat di Zoom itu ada pasien saya ya, Siapa nih? Ibu Dian. Oh, ada Ibu Dian. Halo, Ada ya? Ibu Dian. Bu Dian lagi online nggak nih? Bu Dian? Bu Dian boleh dibuka mic-nya? Bu Dian nggak lagi akupunktur kan ya? Halo, Ibu Dian. Ah itu muncul itu ya. Mana dia? Itu di atas itu. Nah itu. Oh, ini Bu Dian. Bu Dian buka dulu mic-nya. Dibuka mic-nya. Buka dulu dok ini. Nah, oke, sudah Bu. Ya, ya dok. Saya pasien dokter Freddy yang dulunya saya tuh vertigo udah parah dok. Sampai seminggu ya, 2 minggu sekali saya dirawat. 2 minggu sekali sampai dirawat ya Bu ya? Iya, setiap bulan dirawat di rumah sakit. Bisa seminggu, bisa 3 hari. Udah keliling rumah sakit. Sampai ke rumah sakit otak yang di Cawang itu saya juga pernah dirawat di situ. Oke. Waktu itu Dr. Freddy belum buka akupunktur, saya paksa Dr. Freddy katanya belum ada izin praktek, nggak mau. Setelah Ya. dibuka, saya akupuntur 4 kali, sudah 2 tahun ini nggak pernah kambuh lagi. Oh ya? Udah nggak pernah kambuh lagi dok. Wow, luar biasa. 4 kali ya? Hanya 4 kali ya Bu ya? Iya. Saya pun lupa berapa kali. 4 kali ya Bu ya? 4 kali. Ibu Dian, pada saat Ibu mengalami vertigo bertahun-tahun, dari mana Ibu tahu bahwa akupuntur dapat menyembuhkan Ibu? Karena aku memang tahu ke itu kalau akupuntur itu taunya untuk syaraf gitu dok. Saya udah ke dokter THT, ke dokter syaraf, juga sembuh juga, udah kelilingan deh. Udah lama juga itu saya kena vertigo. Terus akhirnya saya akupuntur, terus iya itu sembuh sampai sekarang. Mudah-mudahan nggak kambuh lagi. Amin. Wow, 4 kali akupuntur 2 tahun udah nggak kambuh lagi ya Bu ya? Ibu pada nggak minum obat juga, nggak ngapain juga ya? Nggak sama sekali. Apa gara-gara di akupuntur juga stresnya juga hilang Bu? Ya cuman saran dokter Freddy itu dari jalan-jalan gitu. Atau gara-gara teman-teman dokter Freddy nih. Senang nih. Bu, perasaannya apa Bu pada saat di akupuntur? Akupuntur ya pokoknya bisa sembuh lah. Saya juga pernah akupuntur untuk sakit lambung ya. Sakit lambung jadi itu udah terbiasa juga. Sakit lambung itu saya ke dokter udah dirawat juga 3 bulan sekali saya dirawat. Terus terakhir dokter bilang nggak ada obatnya lagi. Terus saya lari ke akupuntur.
itu bisa sembuh juga gitu. Makanya saya setelah Dokter Freddy belajar akupuntur, saya itu minta Dokter Freddy untuk nanganin saya, tapi Dokter Freddy tak dulu gitu. Akhirnya Dokter Freddy udah mulai buka, udah dapat izin praktek, baru saya jadi pasien akupuntur Dokter Freddy. Wah, selamat kalau gitu Bu ya. Udah 2 tahun tidak pernah kambuh lagi. Pantesan wajahnya ceria ya. Jadi para Cuman, perhatian boleh dicontoh ya. Kalau ingin bahagia, ingin ceria dari vertigo, nah berarti mesti ke Ibu Dian tuh. Cukup nah. Jangan kambuh lagi. Jangan kambuh lagi. Nah, waktu pertama kali Ibu Dian datang ke Dr. Freddy, apakah Dr. Freddy tahu bahwa harus 4 kali, 3 kali? Enggak bisa persis ya. Kalau itu kan nanti perjalanan penyakitnya. Tadi waktu saya pertama kali ketemu Bu Dian itu, saya bilang sama Bu Dian itu coba 5 kali dulu. Oh, malah bilangnya 5 kali. Bilang 5 kali. Coba 5 kali dulu, setengah paket gitu ya. Coba 5 kali dulu. Karena vertigonya Bu Dian waktu itu tuh udah berlangsung lama. Jadi bukan pertama kali kena gitu. Udah berlangsung lama dan vertigonya lumayan itu. Jadi sampai nggak bisa bangun, muter-muter gitu sampai muntah. Gitu. Makanya waktu kemarin itu saya bilang pertama-tama, Bu mungkin coba 5 kali ya Bu akupunktur gitu. Nah tapi ternyata setelah 4 kali ya, bahkan saya lupa itu berapa kali udah. 4 kali udah beres gitu. Jadi ya udah nggak perlu lagi. Dan ternyata efeknya jangka panjang ya? Jangka panjang. Nah, itu 2 tahun loh. 2 tahun. Ya, semoga bisa biasa. Nanti nggak kambuh lagi. Iya, dan tidak kambuh lagi ya. Kita berharap ya seperti itu ya. Gitu. Tapi itu amazing ya, berarti luar biasa ya. Bahwa Ibu Dian sendiri bilang bahwa sudah ke THT, sudah ke dokter otak segala dan sebagainya. Dan ternyata malah sembuh dari model akupunktur. Wow. Terima kasih Ibu Dian untuk sharingnya. Makasih Bu Dian, sehat selalu ya Bu. Jangan kambuh lagi nanti. Kalau mau datang ke Dr. Freddy bukan gara-gara sakit ya Bu, bawain oleh-oleh. Oke, berarti apakah apakah vertigo ini pertama kita tahu vertigo dapat disembuhkan, ya. Dan yang kedua berarti vertigo itu berbeda dengan sakit kepala ya. Betul, beda sekali. Nah, ini cuma iseng aja nih. Kalau vertigo dapat disembuhkan, sakit kepala itu dapat disembuhkan enggak? Sakit kepala bisa Saya disembuhkan. juga dapat disembuhkan. Bisa disembuhkan dan kalau kita mau sembuhin penyakit gitu ya, Korizal dan Prativian, apapun penyakitnya, yang bagus itu kan adalah 2 hal. Kita tangani gejalanya, tapi nggak boleh berhenti sampai situ, Korizal. Kalau kita tangani gejalanya aja, dia akan balik lagi kambuh lagi dalam jangka waktu dekat. Nah, yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah kita tangani sumbernya. Talangin sumbernya. Karena kalau ini 2 ini nggak kalah penting nih, nggak satu lebih penting dari yang lain. Kalau misalnya kita tangani sumbernya aja, ini efeknya akan lama. Jadi gejalanya makin masih ada gitu, nggak hilang-hilang. Nah itu juga akan mengganggu pasien. Kalau kita ngobatin gejalanya aja, nggak ngobatin sumbernya, sembuh sebentar, pulang mungkin besok atau lusa dia akan kambuh lagi. Gitu. Jadi kita harus menangani dua-duanya, termasuk sakit kepala, termasuk vertigo dan penyakit-penyakit lainnya. Kita harus tangani gejalanya, kita harus tangani sumbernya. Gejala dan sumber harus ditanganin ya. Harus ditangani. Oke, luar biasa. Wow, ini nggak terasa, ternyata waktu kita tinggal hampir 7 menit lagi. Ada yang bertanya dari Zoom mungkin ingin bertanya? Atau Ibu Dian ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita akhiri acara ini? Bu Dian tahun ini umur berapa ya Bu? Saya agak lupa Bu. 67 Dok. 67 ya? 67. Bagus, bagus. Berarti waktu datang ke Dr. Freddy itu 65. 65 ya? Ya, 65. Dok, Dan satu hal yang tadi saya tangkap dari Ibu Dian, bahwa ada unsur percaya. Ya, unsur trust ya. Jadi ternyata mau akupuntur mau apa sebenarnya juga harus ada unsur percayanya ya. Kalau tidak percaya ya susah juga. Ada terjadi penolakan di dalam diri. Oke, tampaknya dari YouTube ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum ada. Oke, mungkin sebagai penutup, Fred, apa yang ingin disampaikan sehubungan dengan akupuntur untuk vertigo? Ya. Jadi para Prativian semuanya, untuk vertigo ini tadi definisinya udah dijelaskan ya. Jadi kalau untuk vertigo ini Bapak Ibu bila terkena atau ada keluarga yang terkena, pertama jangan panik. Ya, vertigo itu sebagian besar bukanlah penyakit yang berbahaya. Gitu. Itu yang pertama, bukanlah penyakit yang berbahaya sebagian besar. Ya, yang kedua itu vertigo itu bisa kok ditangani. Ya,
Salah satunya dengan akupunktur. Jadi akupunktur untuk vertigo itu hasilnya bagus sekali, ya. Tapi akupunktur itu bukan sulap-sulapan, bukan magic-magican. Tentu punya kelebihan, punya kekurangannya. Tapi sepanjang yang saya tahu dan yang saya alami, akupunktur untuk vertigo itu hasilnya bagus. Jadi jangan ragu kalau misalnya Bapak Ibu punya saudara atau bahkan Prativian sendiri yang mengalami vertigo untuk di akupunktur, itu nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Gitu, boleh dicoba. Oke, jadi nggak perlu takut ya, pokoknya datang aja ke akupuntur karena sudah banyak kesaksian bahwa ternyata yang di akupuntur malah mendapatkan kesembuhan. Dan akupuntur tidak seseram yang dibayangkan ya, karena kalau dilihat sebenarnya saya nggak kelihatan, ternyata jarum itu kecil sekali ya. Jarumnya kecil, tipis. Masih lebih besar daripada jarum orang ambil darah. Lebih kecil. Maksudnya jarum yang ambil darah itu lebih besar daripada yang ini, betul ya? Ini lebih kecil. Ini lebih kecil sekali. Mungkin seperti ukuran, saya pikir ini masih lebih kecil daripada senar gitar ya? Iya, masih lebih kecil lagi. Ada di slide-nya, kalau mau ditampilin juga boleh tuh. Kalau yang ukuran-ukuran itu. Coba mungkin di bawah dulu ada tuh yang penelitiannya. Di bawah lagi slide berikutnya ada satu slide saya yang kelewat. Bawah lagi. Nah ini udah ada penelitian resminya nih, udah dipublikasi ya bahwa vertigo itu ya bagian atas judulnya. Nah itu dizziness itu pusing, vertigo itu ya vertigo itu bisa digunakan bisa diterapi dengan akupunktur. Ya, jadi ini sudah ada penelitiannya. Kalau Prativian mau mencari bacaan lengkapnya mungkin ada beberapa halaman. Itu boleh dicari di Google dengan masukin kata keywordnya ini judulnya, Efficacy and Safety of Acupuncture for Dizziness and Vertigo in Emergency Department. Gitu. Kenapa Emergency Department? Karena mereka itu biasanya begitu terkena vertigo panik, takut, makanya mereka biasanya langsung lari ke emergency, ke UGD. Gitu. Makanya penelitian ini dilakukan di UGD. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu atau Prativian semuanya, Korizal, kalau mau baca lebih lanjut penelitian yang sudah dipublikasi ini. Gitu ya. Oke. Gitu. Nah, terus tadi bisa naik lagi ke slide yang di atasnya. Slide sebelumnya lagi yang jarum, sebelumnya lagi. Nah, itu tadi. Nah, ini yang tadi Korizal katakan. Oh iya. Betul, ukuran jarum itu begitu kecilnya. Jadi lebih kecil daripada korek api, lebih kecil daripada jarum suntik buat ngambil darah. Dan ternyata pegangannya lebih panjang daripada jarumnya sendiri ya. Iya, betul. Iya, betul. Itu yang tadi jarum yang saya tunjukkan tadi itu sama itu. Gitu. Dan yang ditusukkan itu tidak semuanya, masih menyisakan sedikit. Iya, betul. Gitu. Dan ternyata kalau menurut saya kebanyakan banyak orang-orang yang di akupuntur malah ketika di akupuntur malah ketiduran ya. Malah banyak. Nah, itu juga salah satu fungsinya. Nanti kalau misalnya kapan kita punya sesi untuk orang-orang sulit tidur. Oh gitu ya? Akupunktur orang-orang yang insomnia, yang susah tidur. Oh, dapat di akupuntur juga? Bisa di akupunktur juga. Waduh. Semalam barusan saya ngerjain. Masa? Pasien yang susah tidur. Oh, nanti kalau kita bikin kelas itu mungkin kita praktikkan di sini. Bisa-bisa nggak bangun lagi tuh orang. Oh, luar biasa ya. Wah, jadi menarik nih. Benar-benar menarik. Ternyata akupuntur itu benar-benar menarik. Oke. Bagi Anda yang ingin menjalani akupuntur ya ke Dr. Freddy, silakan aja dicek di di IG-nya ya. Ada IG-nya ya. Instagram saya. Instagramnya dari Dr. Freddy, dicari. Lalu kalau mau menuju ke prakteknya gampang sekali, ketik aja di Waze itu sudah ada loh namanya. Udah ada. Dr. Freddy nama lengkapnya Dr. Freddy Julianto. Itu di Waze itu sudah ada. Jadi ibu-ibu nggak usah mikir, langsung aja diarahkan dan di daerah Kelapa Gading ya. Dan prakteknya harus nelpon dulu atau ada jamnya gimana? Kalau saran saya mendingan janjian dulu, karena kalau misalnya ada pasien yang lain lagi di akupunktur kan mesti ngantri ya. Tapi kalau ngantrinya nggak masalah ya berarti boleh langsung datang. Mungkin ngantrinya bangsa sekitar 1 jam untuk satu pasien lah. Gitu. Mungkin sambil ngantri juga dapat ngobrol gitu ya. Karena kan kalau akupuntur kan ditinggal kan? Ada yang ditinggal, ada yang mesti saya ngerjain. Oh, ada yang dikerjain juga. Oke, baik. Oke, kira-kira kita ini minggu depan kira-kira mau bahas apa nih? Nah, karena ini kemarin menarik nih.
Diabetes sudah. Diabetes sudah. Sekarang vertigo. Vertigo. Kira-kira mau apa nih kita nih minggu depan? Nah, minggu lalu kan kita buka ke audiens. Ya. Kalau mau ada permintaan mau membahas apa gitu kan. Nah, yang pertama vertigo. Nah, terus yang minggu depan karena banyak permintaan kita akan ngebahas tentang obesitas, Ko Rizal dan Prativian. Oke. Obesitas itu kegemukan. Jadi bagaimana caranya akupunktur untuk menurunkan berat badan kita, melangsingkan slimming lah. Oke, berarti minggu depan Freddy sendirian ya? Oh, kenapa? Saya merasa terguncang ketika bicara obesitas. Oke, mungkin sebelum kita tutup, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu Dian, udah cukup? Ibu Dian masih ingin bertanya? Ya, Dok. Kalau untuk pencegahannya supaya nggak kambuh lagi, perlukah kita akupuntur berkala? Oke, baik Bu Dian. Pertanyaan bagus itu. Jadi sebenarnya secara teori iya betul. Jadi akupunktur untuk vertigo pencegahannya perlu nggak sih akupunktur berkala? Sebenarnya perlu, Ko Rizal. Jadi jangan sampai kambuh karena miss nggak di akupunktur. Jadi kalau misalnya nanti untuk pencegahannya akupunkturnya cukup sebulan sekali cukup, gitu. Kalau misalnya takut-takut ya 2 minggu sekali juga cukup. Jadi sebulan 2 kali cukup. Jadi nggak perlu sering-sering, Bu Dian. Gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu Dian. Ya, makasih. Bu Dian rencananya mau datang berkala setiap hari? Setiap hari. Sudah Dok, dulu pernah Dok, tapi tidak sama Dokter Freddy. Tapi percuma juga sama Sinse, bukan sama dokter. Oh, bukan sama dokter, dulu pernah, tapi nggak mau ya. dokter. Ya, kalau sama Dokter Freddy ini memang unik kok. Tiap hari nggak bosen pasti. Ya. Oke, masih ada lagi Bu Dian? Sudah Dok, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Bu Dian. Oke. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang Obesitas atau kegemukan ya. Silakan para Prativian diundang teman-temannya, saudara, anak atau suami atau siapapun ya, dan untuk mendengarkan apakah obesitas dapat berubah ya, apakah orang yang gemuk dapat langsing ya atau semakin gemuk. Teorinya sih kalau balon ditusuk pasti kempes gitu kan. Nah, mungkin aja akupuntur juga seperti itu. Oke. Terima kasih para Prativian yang ada di Zoom maupun di YouTube. Ada satu kelewatan, Ko Rizal. Apa tuh? Free gift. Oh iya, tuh kan saya selalu lupa. Itu tugasnya Ko Rizal ini, free gift. Aduh, ini salah satu nih. paling berat ini nih. Oke, berarti karena gini deh. Karena meskipun Ibu Dian sudah menjadi pasien dari Dr. Freddy, ya kan, dan sudah 2 tahun tidak ini. Nah, silakan Bu Dian didapat kesempatan untuk free gift, ya, datang 1 kali ke Dr. Freddy secara free ya. Secara free, akupuntur satu kali free. Untuk 1 kali akupuntur free. Ya, 2 tahun kan nggak pernah datang nih. Nah, siapa tahu sekali ini datang untuk melepas kangen dan sekaligus mungkin dapat dilihat ya. Boleh. Ya, dapat dipantau seperti apa kesehatan Ibu Dian selama 2 tahun terakhir ini. Silakan Bu Dian, digunakan waktunya, datang dengan perjanjian, hubungi Dr. Freddy, kapan mau datang, untuk 1 kali free akupuntur. Begitu Bu Dian? Bu Dian belum dibuka mic-nya, ya. Bagaimana Bu Dian, jelas? Ya, jelas, terima kasih. Oke, Ibu Dian masih tahu ya alamatnya ya? Oh, tahu banget. Oke. Baik, para Tivian, terima kasih. 1,5 jam sudah kita lalui dan kita berbicara tentang vertigo dan sedikit banyak pasti kita sangat terbantu dan saya sendiri aja terbantu dan mengerti bahwa vertigo berbeda dengan sakit kepala. Jangan lewatkan acara Freddy's Journal setiap hari Kamis jam 1 siang dari Studio 2 Sangga Prativi dan ajak semua orang untuk dapat belajar sehat bersama Dr. Freddy. Dari Studio 2, saya Stefanus Rizal dan saya Dr. Freddy Julianto mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa lagi dalam acara berikutnya. Salam.
akupuntur sama dokter Freddy. Duh, rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya. Pas ditusuk itu ada perubahannya, itu langsung gitu. Enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama dokter Freddy sebanyak 5 kali. Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih.